Salam metal teman-teman. Dalam episode pertama Market Watch ini saya ingin membahas kenaikan indeks harga saham gabungan beberapa hari terakhir ini dari hari Rabu sampai hari Senin kemarin, Rabu minggu lalu, yang sangat dahsyat, yang rally yang sangat panjang, tidak ada turunnya dari level 5.300 sampai kemarin ditutup di 6.249, kenaikan yang sangat signifikan, ya hampir 19% kalau hitung-hitungan saya, dari 5.300-an ke 6.250, ya. Ya, ini sangat dahsyat. Ini kan menurut saya ini kenapa dahsyatnya, dan saya harus mengatakannya bahwa saya bingung, ya, karena tidak ada berita yang positif sedikit pun mengenai faktor fundamental ekonomi kita, ya. Yang kedua, ya, kita lihat juga bagaimana dolar turun, ya, secara sistematis dari level 18.195 tertinggi itu, ya, kemarin ditutup di level 17.700, dan kembali lagi menguatnya ini pun nggak ada berita yang positif mengenai faktor fundamental kita, gitu ya, fundamental ekonomi kita, ya. Nah, kalau dolar sih saya yakin akibat intervensi yang sangat dahsyat dari BI, ya, dari volatilitasnya kita bisa lihat, ya, naik 100 poin, turun 100 poin. Ini artinya BI berperang melawan market, ya, agar dolar tidak ngacir ke arah 20.000 atau ke 18.000, ya. Nah, indeks harga saham gabungan pun itu di mata saya anomali sekali, ya, karena ini terjadi mulai hari Rabu lalu ketika Dasko menghimbau agar BUMN melakukan buyback untuk saham-sahamnya, gitu ya. Tiba-tiba langsung indeks terbang dalam hari itu juga 7, sekian persen naiknya, disusul oleh hari yang berikutnya sampai akhirnya kemarin ditutup di level 6.249, gitu ya. Nah, saya harus berpesan, saya ingin berpesan kepada teman-teman, karena tidak ada faktor fundamental yang memicu indeks harga saham gabungan kita begitu tingginya terbangnya, ya. Saya khawatir ini tidak akan bertahan lama dan sifatnya hanya sementara, ya. Nah, outlook ke depan saya tidak optimis mengenai fundamental ekonomi kita. Nah, kita lihat juga defisit APBN kita naik lagi dari 160T ke 180T, ya, di bulan Mei kemarin, ya. Lantas harga-harga juga mulai creeping up, inflasi mulai naik, ya, di bulan April 2, sekian persen, di bulan Mei 3,08%, dan tidak mungkin di bulan Juni ini juga naik ke 5%, bukan sesuatu yang mustahil, karena kita lihat harga minyak goreng, harga tahu tempe, ya kan, bahkan harga kemarin harga barang-barang yang diperdagangkan di PRJ itu naiknya 30% loh, ya, sangat dahsyat loh, ya. Dan jangan anggap enteng bahwa bukan mustahil kita akan mengalami apa yang namanya double digit inflation. Nah, kalau itu terjadi, Anda bisa bayangkan akan banyak sekali PHK yang berguliran, ya, pengangguran yang bertambah, ya, karena ekonomi kita tidak sanggup menahan inflasi yang begitu tinggi, dan ini bisa memicu dolar lari ke atas 18.000, bahkan lari ke atas 20.000 di semester 2 nanti, gitu loh, ya. Dari kacamata ekonomi dan fundamentalnya, saya tidak melihat ada alasan, gitu loh, ya. Selama 4 hari berturut-turut ini IHSG naik dari 5.300 dan ditutup kemarin di 6.249. Juga dari kacamata ekonomi saya tidak melihat alasan, ya, rupiah menguat dari 18.200 terhadap dolar, ditutup kemarin 17.70, ya. Sebab apa? Kita lihat di sini adanya kenaikan BI rate, ya, sebanyak 25 basis poin, ya, dalam waktu singkat, dari 475 naik 50 basis poin, naik lagi 25 basis poin ke 550 untuk meredam dolar, ya. Tapi kan masalahnya dolar tetap ngacir, gitu lah. Kita lihat juga SRBI, yieldnya sudah 7,57%, walaupun dikatakan asing ikut masuk, tapi tidak menggembirakan, sebab asing yang masuk itu melakukan swap, ya, dengan ongkos swap 2,5%. Maksudnya swap adalah begini: saya jual dolar saya sekarang di harga tertentu, nanti saya buyback setelah 1 tahun SRBI saya mendapatkan uang jatuh tempo, maka saya beli dengan harga 500 perak di atas harga beli saya ini hari. Nah, itu namanya swap, ya, dan itu ongkos swapnya 2,5%, ya. Jadi investor asing yang masuk ke SRBI masih mendapatkan yield 5,07%, yaitu 7,57% dikurangi ongkos swap 2,5%, netnya masih dapat 5,1% lah, katakan. Ini tentu lebih menarik daripada treasury note yang ada di Amerika, yieldnya yang 1 tahun cuma 3,9%,
3,9% ya, jauh di atas 3,9%, tentu 1,2% mendapat spread ya. Maksud BI mungkin untuk menarik dolar masuk kemari, tapi saya tidak yakin BI bisa menarik dolar karena masalahnya sekarang adalah masalah kepercayaan, bukan cuma masalah fundamental ya, masalah trust ya. Nah kemarin kita dengar juga sel Indonesia itu tidak lepas dari masalah trust, bukan masalah fundamental. Kalau masalah fundamental tinggal dilihat kebijakannya balik arah apa tidak ya. Tapi sekarang pun kalau kebijakannya balik arah, apalagi tidak balik arah ya tidak akan asing masuk gitu ya. Nah tadi ngomongin APBN juga saya mendapat kabar bahwa yang merampas, yang boleh dibilang bukan merampas, yang menggerogoti APBN yang paling besar itu MBG ya. Nah saya mendapat kabar juga katanya MBG cuma turun dari 335T ke 274T, penurunan yang tidak signifikan sama sekali. Dan kita tahu masalahnya bahwa ini adalah program bakar duit ya. Ketua BGN yang sudah ditangkap oleh Kejagung ya kan, mahasiswa demo untuk menghentikannya, tapi pemerintah seolah-olah cuek saja, tidak punya sense of crisis. Harusnya kalau memang punya political will, punya sense of crisis, program ini yang notabene rawan korupsi besar-besaran harusnya dihentikan dulu, dievaluasi ulang ya kan, diprioritaskan ya daerah-daerah tertinggal misalnya. Mungkin dana yang dibutuhkan nggak sampai 30T, mungkin 10-20T sudah cukup, dan kita ngirit banyak ratusan T ya. Anda bayangkan uang 250T itu kalau untuk membangun infrastruktur, itu jalanan sepanjang apa, transportation system sepanjang apa ya kan, pelabuhan sebagus apa ya, bandara sebagus apa, ini cuma untuk dibakar teman-teman ya. Ini kan sangat menyedihkan ya kelakuan daripada pemerintah kita saat ini. Oleh karena itu kembali lagi saya katakan, saya tidak percaya kenaikan indeks yang sangat signifikan kemarin itu sampai ditutup di hari Senin dari level 5.300 itu punya fundamental atau didorong oleh faktor-faktor fundamental. Saya takut ini adalah cuma permainan beberapa operator yang membuyback saham-saham BUMN, tapi asing sendiri hitung-hitungan saya masih net sell sekitar 10T dari hari Senin lalu sampai kemarin hari Senin kemarin ya. Jadi tidak dibarengi dengan capital inflow. Kalau tidak dibarengi dengan capital inflow, apalagi yang membuyback bukanlah emiten tapi operator-operator yang ditunjuk untuk membuyback, ini bisa kapan saja mereka masuk dan kapan saja mereka keluar ya. Ini sangat berbahaya sekali. Saya tidak akan masuk ke pasar saham ya dalam kondisi seperti ini. Jangan berharap lah ya kalau toh naik ini tanpa fundamental, berita fundamental ekonomi yang bagus akan bertahan lama ya. Bisa juga didam lagi, nanti akan jatuh lagi ke bawah ya, ke bawah 6.000 dan mungkin ke 5.000-an lagi. Sebab apa? Outlook ke depan itu saya tidak terlalu gembira loh. Pertama adalah mengenai inflasi, yang kedua mengenai daya beli masyarakat, yang ketiga mengenai kedodorannya APBN kita. Kabarnya ini hari Purbaya terbang ke Cina ya untuk menjual atau mengeluarkan isu yang namanya panda bond lah, kue tiao bond, bakpao bond, saya nggak tahu. Itu kan menandakan bahwa ada masalah dengan APBN kita. Kalau memang ekonomi kita kuat dan fundamentalnya baik-baik saja, ngapain harus cari fundraising ke sana menjual obligasi gitu kan? Ini aneh sama sekali. Saya yakin APBN kita tidak kuat dan kemungkinan defisit melebihi angka 3% kalau spendingnya tidak di-cut, dan memang kelihatannya tidak ada kemauan untuk meng-cut spending ya, terutama adalah MBG ini ya yang dananya ratusan triliun. Saya tidak tahu apa alasannya. Katanya Kodari ini memang ya ini kemauan Pak Presiden gitu kan, sementara kemauan rakyat ya ini harusnya dihapus MBG itu ya. Jadi lebih penting kemauan Presiden daripada kemauan rakyat ya. Jadi itulah yang membuat saya agak sedikit tidak terlalu optimis ya kan, bahkan sangat pesimis sekali dengan fundamental ekonomi kita, karena pendapatan negara bisa saja turun di semester kedua yang membuat gap defisit itu semakin tinggi. Karena apalagi kalau terjadi double digit inflation akibat El Nino, saya bisa bayangkan akan banyak PHK berguliran ya, banyak bisnis yang kaing-kaing sehingga pendapatan pajak dari pemerintah itu turun sementara spendingnya masih tetap dipertahankan tinggi. Jadi teman-teman, pesan saya dalam podcast ini adalah berhati-hatilah ya di pasar saham kita, di pasar modal kita ya. Menurut saya sih lebih baik kalau memang udah untung ya take your profit and go away, sebab saya tidak melihat adanya faktor fundamental yang menjustifikasi, yang menghalalkan indeks terbang dari 5.300 ke 6.250 kemarin ya. Juga dari sisi falas juga saya tidak yakin ya rupiah akan menguat terus. Bisa juga karena sentimen masih sangat buruk, kepercayaan masih sangat buruk terhadap pemerintah ini, bisa juga lari ke 18.000. Dan kalau terjadi double digit inflation dan APBN pemerintah kedodoran ya di semester kedua ya seperti ramalan saya bisa 22.000, bisa ke 25.000. Intinya adalah
indeks yang kemarin naik sangat luar biasa, rally yang sangat dahsyat itu tidak didorong, tidak ditopang oleh faktor fundamental. Ya, saya tidak ada melihat news yang baik mengenai faktor atau perbaikan faktor fundamental kita. Ya, dengan defisit yang lagi meningkat di bulan Mei, saya bisa membayangkan defisit ini akan tidak bisa dijaga di bawah 3%, dan ini mengkhawatirkan. MSCI juga pun masih ada di depan mata kita, tanggal 19 katanya akan menentukan status kita apakah masih emerging market atau diturunkan ke frontier market, atau mereka menunda merubah status kita. Nah, besok malah lebih parah lagi, atau harus hati-hati karena kabarnya besok S&P akan mengeluarkan ratingnya ya. Bisa dua kejadiannya, apakah memang outlooknya di downgrade menjadi negatif dari stabil, saya rasa itu yang paling mungkin, tapi lebih parah lagi kalau rating kita di downgrade dari triple B menjadi triple B minus, yang menjadi non investment grade. Sebab untuk naik lagi satu notch itu perlu bertahun-tahun ya. Dan kalau dikatakan atau distempel bahwa kita non investment grade, jangan harap asing berani masuk ke sini ya, baik hot money maupun cold money berupa FDI, karena memang kita risikonya sangat tinggi sekali ya. Nah, itu pesan saya, jadi hati-hati teman-teman. Ada pertanyaan seputar workshop yang akan saya adakan pada tanggal 27-28 Juni yang akan datang nih ya di Hotel Tamarin. Itu sifatnya praktis sekali ya. Saya ajarkan bagaimana Anda ya membedah buku Telkom, membedah buku emiten yang lain, Indofood, Astra, untuk menentukan harga wajarnya berapa. Jadi jadi sifatnya praktis. Anda harus datang dengan laptop, kita bekerja dengan real data selama 2 hari, tidak ada teori-teorian, semua kita diskusikan ya, parameternya apa yang cocok, semua diskusi ya, kita lakukan simulasi segala macam, praktis, siapapun bisa ikut, apapun latar belakang pendidikan Anda, yang penting Anda punya background akademis atau background bisnis sehingga tidak terlalu, kalau cuma mahasiswa kalau cuma SMA saya rasa jangan ikut ya, karena pasti tidak familiar. Tapi kalau Anda pernah berbisnis atau Anda pernah kuliah, pasti saya rasa paham, karena saya tuangkan dalam bahasa yang sederhana, bahasa sehari-hari ya. Tapi cuman sayang ya, tempatnya terbatas, cuma untuk 20 orang ya. Yang sekarang yang sudah mendaftar itu 9 orang ya. Bagi Anda yang tertarik dengan workshop ini ya, silakan hubungi kontak person yang ada di bawah YouTube channel ini podcast ini ya, untuk segera menghubungi dan mendaftar, karena ini cuma 20 orang di Hotel Tamarin tanggal 27-28. Anda tidak dapatkan materi ini di kampus-kampus, tidak diajarkan, karena semua sifatnya praktis. Seperti pengalaman saya juga, ini semua dari pengalaman saya selama 35 tahun di pasar modal, tidak ada di kampus ya. Jadi kembali teman-teman, untuk episode kali ini Market Watch ya, saya pesan kepada teman-teman, hati-hati jangan terpancing dengan greed Anda, dengan keserakahan Anda. Walaupun Anda pikir murah, tapi belum tentu murah kalau outlook ekonomi kita itu masih sangat gloomy, masih sangat gelap seperti yang saya bayangkan saat ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode yang akan datang. Ciao, salam metal.